Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, eh, rupanya dialog ini berlangsung terus-menerus antara masyarakat dengan Capres ya, Anies Rashid Baswedan terutama. Dan Anies Baswedan kenapa begitu diminati oleh masyarakat membuat forum-forum diskusi, baik itu terbuka maupun agak di ruang-ruang terbatas, dan kemudian disiarkan secara langsung dan banyak dihadiri oleh anak-anak muda termasuk para kaum terpelajar yang karena memiliki preferensi yang luar biasa ya, pikiran-pikiran yang cerdas, narasi yang bagus sehingga suka didengar dan di apa di dibicarakan. Kali ini saudara sekalian kita mengutip berita ulasan tentang pikiran Anies terkait dengan ketika dia berbicara tentang kebudayaan kini dan nanti di dalam satu forum yang diadakan di Taman Mini Ismail Marzuki Cikini tanggal 24 Agustus Kamis kemarin ya 2023. Dan inilah kawan-kawan sekalian ulasannya. Bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan menghadiri merajut persatuan pesan dalam 78 tahun kemerdekaan di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Anies menjadi pembicara di acara Bicara Kebudayaan Kini dan Nanti di Teater Wahyu Sihombing. Pada kesempatan itu Anies mendukung revisi Undang-Undang ITE. Jadi Anies sendiri punya, menurut dia Undang-Undang ITE atau apa itu yang sering menjerat para aktivis, para pembicara, para intelektual dengan jeratan karena kritik mereka terhadap rejim dengan jeratan pidana. Itu dia komitmen kalau dia terpilih sebagai presiden dia harus merevisi undang-undang tersebut. Dan ini luar biasa. Dia menjelaskan mengapa dirinya ingin undang-undang ITE itu direvisi. Menurutnya kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal. Kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran. Ini beda ya dengan yang lain-lain. Prabowo, Ganjar pasti tidak mengerti soal-soal kayak begini. Ya kita memilih pemimpin Indonesia yang begini besar negara ini, diperlukan pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual mendunia dan mengerti masalah-masalah kemiskinan rakyat, peduli terhadap sesama. Bukannya dikritik kemudian tidak bisa dijawab dengan otot. Ini karena itu saudara-saudara kalian perlu para aktivis maupun seluruh rakyat sadari ini bahwa negeri kita yang sudah terlalu lama dibodohi, para pemimpin yang bodoh dalam pelayan terhadap para oligarki. Jadi saat dikritik jangan marah, tinggal jawab saja kritiknya. Dan pada saat itu saya menjawab kritik, biarkan publik yang menilai lebih masuk akal mana, yang pengkritik atau yang memberi jawaban. Kok susah, kata Anies dalam melakukan tanya jawab dengan beragam komunitas kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Hal itu karena ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat dan menggunakan data yang jelas. Saya ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat, syaratnya harus menggunakan data. Syaratnya saya harus punya penelitian sainsnya. Dan sudah saya jelaskan kalau ini tidak ada kritik, maka menjadi terganggu. Dia menuturkan pasal karet ini harus direvisi karena itu akan membungkam kebebasan berekspresi. Menurutnya kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat saat ini terbatas. Banyak yang terjerat hukum karena mengkritik. Kita membutuhkan undang-undang ITE untuk melindungi seperti kerahasiaan data, privasi orang, proteksi atau informasi, itu yang kita butuhkan. Tapi bukan untuk kebebasan berekspresi. Masa kita melaporkan bengkel disebutkan sebagai pencemaran nama baik? Kan susah. Kita melaporkan rumah sakit disebutkan pencemaran nama baik. Dan itu terjadi, ujarnya. Itu benar ya. Memang ini sedikit pencemaran nama baik. Padahal pelayanan misalnya rumah sakit, di bengkel, di mana-mana. Itu kan tidak sesuai dengan harapan konsumen. Bahkan mereka cenderung menipu. Masa dilaporkan, dimuat di ini dan menceritakan tentang pelayanan mereka dianggap pencemaran nama baik. Kan rusak negeri ini kalau undang-undangnya dibikin seperti itu. Rakyat seakan-akan dibungkam 1000%, tidak boleh mengkritik, tidak boleh juga melaporkan apa-apa yang menurut mereka dirugikan oleh lembaga-lembaga tersebut atau lembaga-lembaga pelayanan tersebut.
Jadi bukan hanya antar rakyat dan negara, bahkan antara rakyat dan institusi privat pun itu terjadi. Nah, itu yang harus dikoreksi sehingga kita punya ruang kebebasan. Saudara sekalian, kalau pikiran-pikiran seperti Anies ini, tokoh seperti Anies ini, yang memberi ruang demokrasi yang begitu terbuka buat rakyatnya, memiliki sense of belonging terhadap rakyat, kesulitan yang dialami oleh rakyat secara ekonomi maupun yang lainnya. Kita tidak memilihnya di pilpres yang akan datang, dan kita menyanyiakan pilihan kita untuk yang lain yang tidak jelas, pikiran-pikiran mereka, jejaknya juga tidak jelas, maka kita akan rugi berulang-ulang kali, dan nanti kita akan meratapi nasib kita sendiri. Penyesalan demi penyesalan kita dapatkan kalau misalnya kita menjatuhkan pilihan ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya dia memberikan contoh TikToker Bima mengkritik jalan rusak atau berlubang di Lampung. Dia nyaris berurusan dengan hukum, namun karena viral kasusnya berakhir damai. Benar itu. Yang begini-begini ini mesti tidak boleh masuk di revisi undang-undang ITE ini. Masa orang melihat fakta, mengangkat fakta kenyataan bahwa pemerintah bekerja tidak benar, bahkan bisa menipu, diungkap, dianggap dilarang, bisa ditangkap. Kan kurang ajar model begini, membuat undang-undang seperti ini. Misal juga melaporkan problem jalan, pelayanan kurang baik, itu harus dilindungi dan dihormati, kata Anies. Ya, demikian kawan-kawan sekalian, usai pernyataan tersebut Anies langsung mendapatkan tepuk tangan. Seisi ruangan langsung ramai sorak mendukung Anies Rashid Baswedan. Jadi saudara sekalian, itulah kenyataan bahwa memang kita memilih pemimpin yang dihargai dunia karena kapasitas intelektual, bukan karena otot atau apa teriak-teriak, pukul-pukul meja, atau penuh pencitraan yang tipu menipu. Dan udahlah, kita sudah menganggap bahwa ini apa yang dilakukan pemimpin seperti Jokowi ini anggaplah ini musibah bagi Indonesia. Inilah yang dikatakan oleh Majen TNI, Letjen TNI Marinir ya, Purnawirawan Soeharto itu yang mengatakan kita bangsa Indonesia bangsa yang sial karena bangsa ini mendapatkan pemimpinnya ijazahnya saja tidak jelas, pendidikannya saja tidak jelas. Inilah Jokowi. Nah, karena itu tidak boleh kita lanjutkan tradisi atau perilaku kepemimpinan seperti Jokowi yang hanya mengambang kepada para oligarki dan banyak tipuan bohong, pernyataan-pernyataan bohong yang sering dia lontarkan selama ini, dan itu dianggap tidak biasa aja. Kan kurang ajar sebagai bangsa ini, tidak punya martabat kita ini, punya pemimpin suka berbohong, janji tidak tepat, dan ijazah tidak jelas, pendidikannya tidak jelas, dan lain-lain dan lain sebagainya. Karena itu kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.